Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budwi Ariyanti dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas mengenai teks ulasan. Nah, topik apa yang bisa kita ulas dan bagaimana cara menyusunnya? Mari simak penjelasan berikut ini. Di bab 6 ini kita mempelajari mengenai teks ulasan. Nah, karya apa saja yang bisa kita ulas ya? Kita bisa mengulas buku ilmu pengetahuan, novel, fiksi, cerpen ya, bisa puisi, kemudian program-program televisi, film, drama, lagu pun juga bisa kita ulas menjadi sebuah teks ulasan. Nah, tentunya ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah menunjukkan tentang ciri-ciri teks ulasan. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan kembali mengenai teks ulasan itu. Tujuan yang ketiga adalah kalian mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalian dapat menyusun sebuah teks ulasan yang baik. Apakah yang dimaksud dengan teks ulasan itu? Nah, sebelum kita melanjutkan dalam pembahasan teks ulasan, mari kita simak contoh berikut ini. Nah, di sini disajikan sebuah resensi film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya, bahwasanya film ini merupakan garapan dari sutradara kenamaan yaitu Sunil Soraya, yang dibintangi oleh artis-artis kenamaan seperti Pevita Pierce, Herjunot Ali, Reza Rahadian. Kemudian juga disajikan background musik karangan dari Niji yang menggunakan bahasa Indonesia, Bugis, dan Minang yang sudah rilis tahun 2013 silam. Nah, sebenarnya film ini itu awalnya dari novel roman karya dari Buya Hamka yang kemudian difilmkan. Nah, isi dari film ini apa? Yaitu yang diperankan oleh Herjunot Ali yang menjadi Zainuddin yang berlayar menuju ke Padang, tanah kelahiran ayahnya. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yaitu Hayati yang diperankan oleh Pevita Pierce. Nah, terlibat dari keduanya ini terlibat cinta ya, tapi hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua maupun tetua yang ada di situ. Tapi mereka berjanji akan bersama-sama sampai nanti. Namun dari hubungan mereka ya dengan konflik yang sangat panjang, pada suatu saat Zainuddin ini bertemu dengan Hayati kembali pada sebuah opera di mana Hayati sudah memiliki suami yang bernama Aziz. Dengan durasi film 2,5 jam dan latar tahun 1930-an, ternyata film ini belum bisa ya menyajikan sesuai dengan setting yang pada era tersebut ya. Kemudian juga konflik yang disajikan juga masih terkesan lambat, kemudian juga masih datar, kemudian juga pemilihan background musiknya kurang pas ya, sehingga kalau kita ketahui dengan tahun sekian tentunya harus dipilih background musik yang sesuai. Kemudian juga spesial efeknya yang disajikan juga belum mengena ya. Tidak diketahui kapalnya itu tenggelamnya karena apa. Di samping dari kekurangan-kekurangan tersebut, film ini masih memiliki banyak kelebihan ya. Di antaranya juga memiliki beberapa kostum yang bagus yang dikenakan oleh para pemain. Juga bahasa yang digunakan itu juga puitis sehingga layak untuk dinikmati bersama keluarga.
Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menyampaikan ya salah satu contoh teks ulasan yang mengulas tentang film tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, apa yang dimaksud dengan teks ulasan? Teks ulasan yaitu berisi ulasan tentang penilaian sebuah karya berupa film, drama, buku, ataupun lagu. Nah, tentunya seorang penulis teks ulasan itu harus bersikap kritis ya, sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada pembaca yang nantinya bisa digunakan untuk kemajuan dari karya yang selanjutnya. Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui ya tentang definisi dari teks ulasan. Nah, kita lanjutkan mengerjakan kegiatan 6.1. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk mencari masing-masing 2 contoh ya. Jenis karya bisa berupa cerpen, novel, kemudian ada lagu, drama, kemudian juga ada film. Nah, setelah itu kalian tulis isi dari karya tersebut apa. Nah, mohon tugas ini dikerjakan dengan baik dan jangan lupa kalian mengunggah pada channel yang sudah Ibu siapkan. Nah, anak-anak, untuk tujuan dari pembuatan teks ulasan itu apa saja? Nah, tentunya teks ulasan yang kita buat itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menunjukkan penilaian dari pengulas terhadap karya yang diulas. Yang kedua adalah memberikan informasi pada publik tentang kelayakan dari karya tersebut. Tujuan yang ketiga adalah membantu pembaca untuk mengetahui isi dari karya tersebut. Tujuan yang keempat adalah memberikan informasi tentang keunggulan dan kekurangan dari karya yang diulas. Tujuan yang kelima adalah mengetahui perbandingan dari karya yang diulas dengan karya-karya yang sejenis. Kemudian bisa memberikan informasi komprehensif tentang karya yang diulas. Tujuan yang berikutnya adalah memberitahu dan mengajak kepada para pembaca untuk mendiskusikan tentang apa yang disampaikan dari karya tersebut. Kemudian juga bisa memberikan pertimbangan kira-kira karya tersebut itu layak atau tidak untuk dinikmati. Ternyata teks ulasan itu juga memudahkan membaca untuk mengetahui hubungan dengan karya-karya yang lain dan memberikan pertimbangan kepada pembaca ketika ingin memilih membeli tentang karya yang menarik. Nah, kalian tadi sudah mempelajari ya mengenai definisi tujuan dari pembuatan teks ulasan. Nah, untuk ciri-cirinya bagaimana? Teks ulasan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Teks ulasan ini juga memuat informasi berupa pandangan atau opini. Nah, opini yang disampaikan itu berdasarkan fakta-fakta yang diinterpretasikan. Atau kata lainnya, teks ulasan ini bisa kita masukkan dalam resensi. Nah, sudah jelas bukan mengenai ciri-ciri dari teks ulasan tadi? Nah, untuk kegiatan 6.2 silakan dikerjakan. Nah, Ibu minta kalian membaca e-modulnya pada kegiatan ini. Silahkan dibaca teks ulasan yang mengulas mengenai film yang berjudul Bad. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, setelah kalian selesaikan ya kegiatan 6.1 dan 6.2, mari kita identifikasi masing-masing dari struktur teks ulasan. Nah, kita sudah menyebutkan tadi bahwasannya struktur teks ulasan yang pertama adalah orientasi. Nah, kalau kalian menulis pada bagian ini, itu adalah menjelaskan gambaran umum dari sebuah karya. Kemudian kita lanjutkan menulis tafsirannya berupa gambaran detail dari karya yang sudah kita sebutkan di awal tadi.
Nah, kalau sudah, kita evaluasi, kita tulis kelebihan maupun kekurangannya. Nah, setelah kita evaluasi dari karya itu, kita tulis rangkumannya, yaitu berupa komentar-komentar tentang kelayakan dari karya tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai struktur dari teks ulasan, kita lanjutkan untuk mengerjakan kegiatan 6.3. Nah, di sini ada teks ulasan yang mengomentari tentang buku yang berjudul Sepatu Dahlan yang sudah terbit tahun 2012 silam. Nah, tentunya kita tahu ya bahwa buku ini itu sangat memotivasi kita, bahwasanya kita harus selalu berusaha untuk menuju kesuksesan. Nah, silahkan anak-anak untuk teks ulasannya dibaca dengan baik, kemudian dicermati, dan pertanyaan yang ada di dalam tabel mohon dikerjakan dengan baik. Dan jangan lupa unggah pekerjaan kalian ya di channel yang sudah Ibu siapkan. Kemudian kalian lanjutkan untuk meneliti ya, kira-kira kalimat yang ada di tabel ini, kata-katanya yang digarisbawahi ini sudah tepat atau belum. Nah, kalau sudah, dilanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya. Silakan kalian cermati ya tentang kalimat-kalimat berikut ini. Kemudian, adakah penulisan kata-kata yang salah? Sudah paham ya anak-anak? Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan tugas tadi, silakan kita lanjutkan untuk memahami bagaimana kaidah kebahasaan dalam menulis teks ulasan. Bahwasanya teks ulasan yang kita tulis itu harus mengandung komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, biasanya teks ulasan itu menggunakan konjungsi penerang. Misalnya kata yakni, yaitu, bahwa. Nah, kalau kita baca kembali teks ulasan pada film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya. Ini ada salah satu contoh. Film ini dibintangi oleh beberapa artis berbakat, yakni Herjunot Ali, Pevita Pearce, dan juga Reza Rahadian. Sudah paham ya mengenai konjungsi penerang? Nah, kalau sudah paham, dilanjutkan kaidah yang kedua, yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal dengan ciri-cirinya penandanya ada kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Nah, ini ada contoh ya. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk atau disingkat TKVDW merupakan adaptasi dari roman karya Buya Hamka yang kemudian difilmkan. Nah, berhenti sejenak ya anak-anak, kita mengerjakan kegiatan 6.4 dulu. Nah, di sini ada sebuah ulasan film ya yang sangat laris yang berjudul Harry Potter and the Goblet of Fire. Nah, tentunya kalian juga pernah ya menyimak atau melihat dari film ini. Nah, film ini juga sangat bagus dan animasinya juga sangat oke. Nah, silakan dibaca dulu teks ulasan yang ada di e-modul. Kemudian kalian analisis untuk struktur-strukturnya itu apa saja ya yang terlihat pada teks tersebut. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan kegiatan 6.4, kita lanjutkan memahami tentang kaidah kebahasaan dari membuat teks ulasan. Bahwasanya teks ulasan itu juga menggunakan konjungsi penyebab ya, bisa berupa kata karena, oleh karena itu ya. Di sini juga ada contoh yang menggunakan konjungsi penyebab. Sebelum Zainuddin meninggalkan Batipu, keduanya menuliskan sebuah ikrar yang akan menjalani hidup bersama suatu saat nanti. Tetapi kenyataannya kembali datang pada Zainuddin ketika dalam sebuah pertunjukan opera. Nah, di sini ada konjungsi penyebab. Nah, berikutnya adalah menggunakan pernyataan-pernyataan pasaran. Nah, biasanya ada penanda berupa kata jangan, harus, hendaknya. Nah, di sini juga ada contohnya ya.
Penggunaan lagu Niji pada background musiknya dirasa kurang pas ya, menyertai film yang bersetting tahun 1930-an. Hendaknya pemilihan backgroundnya itu juga harus diperhatikan. Sudah paham ya anak-anak mengenai beberapa penanda dalam membuat sebuah teks ulasan. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan mengerjakan kegiatan 6.5. Di sini ada beberapa kata, kalian diminta untuk memasangkan kira-kira masuk pada kaidah kebahasaan yang mana. Nah, setelah itu kalian tulis contohnya. Jangan lupa ya, kerjakan dengan baik. Nah, kalau kita sudah memahami tentang struktur, kaidah kebahasaannya, bagaimana cara menyusun sebuah teks ulasan? Nah, saya harap kalian tetap semangat ya untuk belajar. Cara menyusun teks ulasan itu ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, mencatat identitasnya dulu ya, baik itu berupa judul, tahun terbit, atau tahun rilis, kemudian pengarangnya siapa, sutradaranya siapa, sampai pun harga dari bukunya itu berapa juga harus kalian ketahui. Yang kedua, mencatat hal-hal yang menarik dari karya tersebut. Kemudian tulis kekurangan maupun kelebihannya. Nah, setelah itu kalian buat saran-sarannya untuk membaca itu apa saja. Dan jangan lupa rumuskan kesimpulan tentang kesan-kesan dari karya tersebut. Nah, anak-anak sudah paham ya mengenai bagaimana cara menyusun sebuah teks ulasan. Nah, kalau sudah, silahkan dilanjutkan mengerjakan kegiatan 6.6. Nah, di sini Ibu minta kalian membaca sebuah karya, bisa berupa buku ilmu pengetahuan, buku novel, fiksi, ataupun mungkin kalian juga bisa melihat sebuah film yang membangun dan mendidik ya. Kemudian juga bisa berupa lagu maupun puisi. Nah, kalau sudah, kalian buat ya teks ulasannya bagaimana. Ingat ya struktur dari pembuatan teks ulasan. Ada orientasi, ada tafsiran, ada evaluasi, dan juga kesimpulan. Nah, seperti ini untuk contohnya. Nah, anak-anak, menarik bukan tentang penjelasan mengenai teks ulasan? Saya harap kalian tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya mohon dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Ibu mohon maaf kalau pembuatannya belum maksimal ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Jangan lupa kalau misalnya ada hal yang kalian tidak mengerti atau kurang dipahami, silakan ditanyakan ke Bu Dwi. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.